kabarnya di rumah? Kali ini kita akan mempelajari tentang tema 2, subtema 2, pembelajaran 5. Sudah disiapkan bukunya? Sudah? Kalau sudah, ayo kita mulai belajar. Nah, anak-anak, pada pembelajaran 5 kali ini kita akan mempelajari dua materi utama. Yang pertama adalah isi teks atau isi percakapan sederhana, dan yang kedua adalah wujud benda di sekitar kita. Tujuan pembelajaran kita kali ini antara lain yang pertama, dengan kegiatan mengamati video pendek, siswa dapat menjawab pertanyaan sesuai dengan isi video dengan benar. Dan yang kedua adalah dengan mengamati gambar kumpulan benda, siswa dapat mengelompokkan benda berdasarkan wujudnya dengan benar. Setelah mengetahui tujuan pembelajaran, kita langsung pembelajaran aja yuk. Nah, Bu Firda punya satu video yang harus kalian perhatikan dulu ya. Dan inilah videonya. Ayah sedang apa? Oh, ini naruh beras jumputan. Beras jumputan itu gunanya buat apa? Ayo anak-anak, minum dulu. Itu salah satu simbol gotong royong di Indonesia. Juga membiasakan keluarga kita menabung. Di daerah lain ada juga. Di Jawa Barat sebutnya parelek. Oh gitu ya. Membangun jembatan dan pindahan rumah pun, masyarakat Indonesia selalu bergotong royong. Semua daerah punya kebiasaannya masing-masing. Tapi intinya sama, gotong royong. Gotong royong adalah budaya kita. Keluarga hebat, keluarga terlibat. Wah, asik sekali bukan videonya? Dari video tadi kita dapat belajar satu hal yang mungkin di daerah kita ada yang tidak ada ya, yaitu kegiatan beras jumputan. Tadi apa kegiatan beras jumputan itu? Kegiatan beras jumputan memilih beras-beras dari rumah-rumah warga. Seikhlasnya, boleh 1 gelas, boleh 1 kilo, boleh 2 kilo, boleh 3 kilo, terserah. Karena itu fungsinya adalah untuk dikumpulkan. Yang selanjutnya, beras maupun uang ini akan diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Maka dari itu, beras jumputan merupakan salah satu wujud atau simbol dari gotong royong di Indonesia. Tadi kan Bu Firda nyuruh kalian untuk memperhatikan video. Jadi, Bu Firda juga punya tugas untuk kalian, yaitu ada 4 pertanyaan yang harus kalian jawab. Berikut ini pertanyaannya. Yang pertama adalah, apa yang dilakukan oleh ayah? Dijawab ya, apa tadi yang dilakukan oleh ayah? Soal yang kedua, apa yang dibawa oleh ayah? Benda apa tadi yang dibawa oleh ayah? Sudah ya. Nomor 3, simbol atau wujud dari perilaku apa adanya beras jumputan tadi? Wujud dari apa tadi kan sudah dikasih tahu ya tadi ya. Langsung jawab. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah, sebutkan 2 contoh gotong royong yang biasanya dilakukan di Indonesia. Terserah gotong royong apapun, entah di lingkungan rumah, entah di lingkungan sekolah, terserah. Sudah ya? Itu tadi pertanyaannya harus dijawab di buku tugas. Nah, dari video tadi kita juga dapat melihat ya, apa tadi yang dibawa ayah? Karung. Ya, betul. Ayah membawa karung yang berisi beras. Lalu, ibu tadi bawa apa? Bawa gelas yang isinya minuman. Menurut kalian, karung yang dibawa ayah itu merupakan benda apa ya? Benda apa? Benda padat. Sedangkan minuman yang dibawa ibu tadi
Benda apa? Benda cair. Nah, kalau belum tahu, ayo kita belajar bersama. Ayo kita lihat ruang tamu. Nah, pernahkah kalian memperhatikan ruang tamu kalian? Di sana ada beraneka macam benda, ya kan? Ada sofa, ada jendela, ada juga tanaman, ada juga karpet, dan masih banyak lagi. Tapi pernahkah kalian memikirkan itu termasuk benda apa ya? Jadi anak-anak, benda di sekitar kalian itu pasti wujudnya beraneka macam. Ada yang padat, ada yang cair, dan ada yang gas. Nah, ini nanti kalian pelajari di subtema 3. Tapi di sini Bu Firda mau menjelaskan sedikit saja ya. Kalau benda padat, kalian sudah tidak asing ya. Benda padat itu ada 2 macam. Ada yang lunak dan ada juga yang keras. Benda padat yang keras ini bentuknya tidak bisa berubah. Misalnya adalah buku. Nah, buku mau ditaruh seperti ini, ditaruh seperti ini, seperti ini, tetap bentuknya seperti buku, ya kan? Lalu ada juga benda padat yang bersifat lunak, seperti malam atau plastisin. Juga bisa tanah liat. Jadi dia ketika ditekan kan akan berubah bentuk. Meskipun berubah bentuk, tapi plastisin tetap masuk ke dalam benda padat. Yang kedua adalah benda cair. Benda cair berbeda dengan benda padat ya. Benda cair itu bentuknya berubah-ubah. Misalnya apa benda cair itu? Misalnya adalah air. Air ketika dimasukkan di dalam gelas akan berbentuk seperti gelas, ya kan? Tapi coba kalau air ini Bu Firda masukkan ke dalam botol, akan menjadi apa? Akan kelihatannya jadi botol, ya kan? Tuh kalau benda cair. Selain air, benda cair itu juga ada kecap, ada sirup, dan masih banyak lagi. Tugas kalian nanti mencari. Dan yang terakhir adalah benda gas. Nah, kalau benda gas itu adalah benda yang bentuknya tidak teratur. Apa ya bentuknya yang tidak teratur? Contoh dari benda gas adalah udara. Di mana-mana di sekitar kita pasti ada udara, ya kan? Soalnya kita bernafas setiap hari, membutuhkan udara. Di botol kosong ada udara, di dalam galon ada udara, di dalam ban mobil juga ada udara. Ya, jadi itu tadi adalah macam-macam wujud benda di sekitar kita. Benda-benda di sekitar kalian itu juga memiliki kegunaan dan fungsi masing-masing, ya kan? Kayak pulpen atau pensil, fungsinya untuk apa? Untuk menulis. Jadi semua benda di lingkungan kita atau di sekitar kita itu pasti memiliki fungsi. Tuh, fungsi atau manfaat. Sekarang tugas kalian adalah coba kalian amati di sekitar kalian. Kalian catat di buku tulis atau di buku tugas tentang benda-benda itu. Bikin kolom seperti ini, ya. Jadi ada nomor, ada nama benda, ada wujud benda, dan ada kegunaannya. Nah, ingat, ini kalian cari 10 benda di sekitar kalian. Bebas. Kalau bisa jangan padat semua, coba cari yang ada yang padat, ada yang cair, ada yang gas. Gitu ya. Gampang kan? Oke. Sekian pembelajaran kali ini. Bu Firda harap kalian juga bisa mengerti. Jadi hari ini tadi kita belajar apa aja? Ya, yang pertama tadi kita menyimpulkan isi dari video ya. Bahwasanya isi dari video tadi adalah jumput beras atau jumputan beras.
yaitu merupakan salah satu wujud dari gotong royongnya di Indonesia. Gitu. Terus yang kedua tadi kita belajar apa? Wujud benda di sekitar kita. Jadi benda-benda di sekitar kita itu pasti ada kegunaan dan manfaatnya. Yang mana benda-benda itu tadi juga memiliki wujud yang berbeda-beda. Ada yang padat, ada yang cair, dan ada yang gas. Sudah mengerti kan? Oke, jangan lupa tetap semangat belajar di rumah dan jaga kesehatan. Sampai jumpa.